Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nah, seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa mensyukuri semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita senantiasa memanfaatkan semua nikmat tersebut hanya untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan, begitu juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah nikmat yang ada pada seseorang, kalau itu tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya, maka itu akan menjadi musibah bagi dirinya. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita kelak fi daril akhirah, dan ini merupakan tanda dari kebaikan Islamnya seseorang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita masih bisa diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, suatu kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan kitab ini berisikan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh beliau, di mana beliau meletakkan di dalam kitab beliau ini ada 40 hadis. Maka dari itu disebut sebagai kitab Arba'in An-Nawawi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan di dalam hadis yang pertama. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada hadis yang kedua yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Kenapa disebut sebagai hadis Jibril? Karena hadis ini menerangkan, menceritakan tentang peristiwa di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberikan kepada mereka al-ilmu, pengetahuan
tentang agama yang selamat ini. Beliau Imam Nawawi mengatakan al-haditsu tsani, hadis yang kedua, qal an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu aidan. Apa maknanya? Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu juga. Kenapa disebut aidan? Karena pada hadis yang pertama juga yang membawakan hadis adalah sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Qal, sahabat Umar bin Khattab, beliau menceritakan, bainama nahnu, suatu ketika kami julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya para sahabat ini adalah duduk dalam rangka bermajlis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaum, pada suatu hari, ittala alaina rajulun, pada suatu hari ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bermajlis ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina, kata sahabat Umar bin Khattab, tiba-tiba tala alaina, muncul seseorang di tengah-tengah kami, rajulun. Jadi seseorang di suratin Nas datang dalam bentuk manusia, rajul, laki-laki. Di mana kata sahabat Umar bin Khattab, laki-laki tersebut syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'r, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Kemudian la yura alaihi athru safar. Kata sahabat Umar bin Khattab, kami enggak melihat pada dirinya ada tanda-tanda orang yang sedang safar. Ini maksudnya apa? Bukan orang yang datang dari tempat yang jauh. Ya, kalau zaman dulu namanya orang safar itu kelihatan. Kalau enggak bajunya lungser, tertutup debu, rambutnya berantakan, atau mengeluarkan keringat. Ya. Kata sahabat Umar bin Khattab, laki-laki ini pakaiannya sangat putih, rambutnya hitam, dan kami enggak melihat ada tanda-tanda safar. Ya, ini apa? Ka'annahu, seolah-olah dia apa? Min ahli Madinah. Ini apa? Orang yang tinggal di Madinah. Ya, bukan orang jauh. Tetapi kata sahabat Umar bin Khattab, wala ya'rifu minna ahad. Tetapi anehnya, kami enggak mengetahui siapa dia. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tinggal di Madinah, yang pada saat itu sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan seorang laki-laki gharib, laki-laki asing, bukan penduduk Madinah, enggak tinggal di situ, enggak tinggal di sekitaran itu, tapi apa? Seolah-olah dia seperti orang yang ada di negeri itu. Kenapa? Karena pakaiannya putih, bersih, rambutnya hitam, nggak ada tanda-tanda safar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian kata sahabat Umar bin Khattab, laki-laki ini tiba-tiba melewati para sahabat, fa asnada, hatta jalasa ila Nabi, dia duduk di hadapan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan lututnya dengan lutut Nabi. Berarti apa? Duduknya dekat. Ya. Jadi dia datang ke tengah-tengah para sahabat, tiba-tiba duduk depan Nabi, dia sandarkan lututnya dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Apakah dia letakkan di kedua pahanya sendiri atau di kedua paha Nabi?
Ya, tetapi ini menunjukkan apa? Yang diterangkan oleh sahabat Umar bin Khattab, laki-laki itu duduknya dekat sekali dengan Nabi dan duduk dalam keadaan siap. Ya, sebagaimana seorang prajurit kalau misalkan dia sedang bertemu dengan apa? Komandannya, duduknya tegak, siap. Masya Allah. Kemudian kata sahabat Umar bin Khattab, waqal, laki-laki itu kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, beliau pun menjawabnya dengan apa? Dengan rukun Islam. Yang pertama syahadah la ilaha illallah, yang kemudian diikuti dengan syahadah ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian apa? Wa tahujjal bait, pergi haji ke Baitullah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu untuk menempuh perjalanannya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki itu, kemudian dia katakan kepada Nabi, sadaqta, ya kamu benar. Kata sahabat Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu, maka kami semua para sahabat terheran. Fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, tapi apa? Dia juga yang membenarkan. Ai ka'annahu a'lam min Nabi sallallahu alaihi wasallam au 'alima bima yas'al. Atau apa? Dia sudah tahu jawaban dari apa yang dia tanyakan. Ya, karena biasanya yang namanya orang bertanya itu dalam keadaan apa? Jahilan, dan yang ditanya dalam keadaan aliman. Tetapi ketika dia mengatakan sadaqta, ya kamu benar. Jadi seolah apa? Dia lebih tahu dari Nabi SAW atau apa? Dia sudah tahu jawabannya. Maka sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kemudian kata beliau, kemudian Umar bin Khattab melanjutkan, setelah laki-laki itu bertanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi SAW dan dia membenarkan jawaban Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi, fa akhbirni 'anil iman. Sekarang kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi SAW beliau pun menjawab, biruknil iman, dengan rukun iman. Yaitu apa? Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dijawab oleh Nabi, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitab yang diturunkannya, engkau juga beriman kepada para rasul yang diutusnya. Begitu juga engkau beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang baik atau takdir yang buruk. Qala sadaqta. Maka laki-laki itu pun juga mengatakan sadaqta, yang engkau benar. Faqal, kemudian kata sahabat Umar bin Khattab, laki-laki itu juga bertanya lagi kepada Nabi. Setelah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, dia bertanya kepada Nabi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kalau begitu sekarang kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu apa? Ihsan itu adalah
engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, yakni seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau misalkan kata Nabi SAW, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau nggak bisa menghadirkan perasaan ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah bertanya tentang tiga hal ini, anil Islam wal iman wal ihsan, maka sahabat Umar bin Khattab menceritakan kembali bahwasannya laki-laki itu juga bertanya kepada Nabi SAW. Ya, beliau bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Kalau begitu sekarang kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, ini maknanya apa? Laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Maka Nabi SAW pun menjawab, ya, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu nggak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya apa? Nabi nggak tahu, laki-laki itu juga tidak tahu. Ya. Tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi makanya kalau misalkan ada orang di zaman kita ini ngaku-ngaku tahu kapan terjadinya hari kiamat, sudah pasti dia dusta. Ya. Dulu ada orang yang menerawang terjadinya hari kiamat. Oh, tahun depan kiamat karena terawang saya gelap. Akhirnya apa? Dianya yang mati. Hari kiamatnya masih belum terjadi karena ini memang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang tahu. Kemudian setelah itu laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi SAW, fa akhbirni 'ani sa'ah, qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il, qala fa akhbirni 'an amaratiha. Kata dia, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kalau memang tidak bisa memberitahu kapan terjadinya, berikan kepadaku tanda-tandanya, kabarkan kepadaku. Maka Nabi SAW mengabarkan, qal antalidal amatu rabbataha, yakni ketika ada seorang budak wanita yang melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Begitu juga engkau melihat banyak orang yang bertelanjang kaki, kemudian banyak pengembala yang notabene mereka adalah orang-orang yang fuqara wal masakin, saling berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Tsumman talaqa. Kemudian kata sahabat Umar bin Khattab, setelah bertanya tentang itu, tiba-tiba laki-laki itu pergi. Ya. Maka kata sahabat Umar bin Khattab, falabithna maliyan. Kami semua terdiam, terheran, ya, dengan kejadian ini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, duduknya dekat dengan Nabi. Kemudian tiba-tiba setelah bertanya dia pergi. Ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya Umar, ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, tahu enggak kamu siapa tadi yang nanya? Faqal, maka kata sahabat Umar bin Khattab, qultu, aku katakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum au dinakum. Dia adalah Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari itu hadis ini dikenal dengan sebutan hadis apa? Hadis Jibril. Hadis peristiwa yang menerangkan tentang peristiwa ketika malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah para sahabat Nabi yang pada saat itu sedang duduk bermajelis ilmu, bertanya tentang usuluddin,
pokok akidah Islamiyah. Tentang apa? Tentang Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat. Ya, Masya Allah. Adapun faidah di dalam hadis ini, yang pertama, yakni kebiasaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka senantiasa duduk bermajlis ilmu. Ya. Para salaf dahulu, minas sahabah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa duduk bersama Nabi, mendengarkan qala Allah, mendengarkan qala Rasulullah. Ya. Mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Dan ini apa kebiasaannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa mereka bersemangat? Karena yang namanya ilmu ini merupakan warisannya para nabi. Nabi itu nggak mewariskan kekuasaan, nggak mewariskan jabatan, nggak mewariskan harta. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, innamal anbiya, kata Nabi, hanya saja para nabi itu, ya, innamal anbiya lam yuwarithu dinaron, ya, wala dirhama. Para nabi itu enggak mewariskan dinar dan dirham. Innama warathu al-ilma. Para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Maka barang siapa yang dia datang ke dalam majlis ilmu, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan kalam Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pada hakikatnya mengambil warisannya para nabi. Dan ini karakteristiknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk duduk bermajlis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faidah yang pertama. Ya. Maka dari itu kalau kita ingin dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah, jangan kendur semangatnya untuk menuntut ilmu. Ya. Ini kalau diajak menuntut ilmu, ya, males sekali jalannya. Tapi kalau diajak jalan-jalan touring, wah semangat, paling depan naik motornya. Jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena para salaf dahulu mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam ilmu. Mereka jadikan ilmu itu sebagai prioritas di dalam kehidupan mereka. Ya. Kenapa? Karena yang namanya ilmu yang berkaitan dengan dinul Islam, yang berkaitan dengan kalam Allah dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa menyelamatkan seseorang dari jalan yang menyimpang, dari jalan yang lurus. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadhallu ba'dahuma, qala kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Ini warisannya Nabi. Kalian tidak akan pernah tersesatkan setelah kalian memahami keduanya, mempelajari keduanya, mengamalkan keduanya, menjaga keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan warisannya Nabi. Nah, ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, yakni bahwasannya apa? Mereka dahulu para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa adalah orang-orang yang saling memperhatikan saudaranya, memperhatikan tetangganya. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad. Berarti ini menunjukkan apa? Mereka para sahabat itu saling mengenal siapa, ya, tetangganya, siapa orang yang tinggal di negerinya, masya Allah. Ya. Dan ini juga termasuk salah satu faidah keutamaan disyariatkannya sholat berjamaah. Sehingga bagi kita orang-orang yang beriman, kaum muslimun, hatinya bersatu di dalam satu shaf, di dalam satu masjid. Sehingga apa? Satu dengan yang lain itu saling mengenal. Ya. Karena al-muslim akhul muslim.
Seorang mukmin itu seperti satu bangunan. Mereka senantiasa bertemu sehari 5 kali di rumah Allah, dipersatukan dengan iman. Ya, saling bisa melihat, oh si fulan ini keadaannya baik-baik saja, oh si fulan sedang sakit, oh si fulan ini sedang kekurangan. Ya, berbeda dengan zaman kita. Ya. Di mana wa'iyadzubillah terjadi di negeri kita waktu adanya musibah corona, sampai-sampai tetangganya nggak tahu kalau tetangga yang ada di samping rumahnya itu meninggal. Tahunya itu kalau sudah kecium bau bangkai. Ya. Padahal kalau misalkan sering datang ke masjid, pasti teman-temannya nanyain, mana si fulan? Kok nggak kelihatan ke masjid? Biasanya duduk di pojok sama saya merojaah Al-Quran. Ya, biasanya duduk di samping saya berzikir lama sekali. Masya Allah. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita untuk sholat berjamaah. Sehingga apa? Kuat hati kita. Persatuan kita kuat, disatukan dengan iman, saling apa? Bisa saling memperhatikan. Ya. Karena memang inilah bagian daripada keimanan. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum ya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Makanya apa? Ini menunjukkan dahulu para salaf itu saling mengenal. Di masjid mereka dikumpulkan, mereka bertemu, di jalan mereka saling mendoakan, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Ya, ini yang kenal siapa aja orang yang tinggal di perumahan kita. Kadang lewat gitu salam saja nggak mau. Ya, lewat ya sudah lewat aja. Ya kalau bukan sahabat, kalau bukan tetangga kanan kiri, ya udah dia nggak mau salam. Wah yang billah terkadang kita di masjid pun nggak mau salam. Ya, bertemu saudaranya lewat saja. Ya, padahal apa? Islam mengajarkan ukhuwah. Dengan apa? Dengan saling mengucapkan salam, sholat berjamaah. Ya, kalau ada yang sakit saling mengunjungi, dan ini merupakan hak saudara kita sesama muslim. Ini faidah yang kedua. Kemudian faidah yang ketiga, bahwasannya hadis ini menerangkan kepada kita tentang adab seseorang ketika dia menuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Islam ini senantiasa mengajarkan adab dan akhlak kepada pemeluknya. Dan ini bukan cuma Islam, setiap agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus dengannya seorang rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab padanya, itu pasti mengajarkan apa? Mengajarkan akhlak wal adab. Maka dari itu Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, inna likulli din khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu mengajarkan akhlak. Dan akhlaknya Islam itu adalah rasa malu. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan kenabian yang pertama, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak tahu malu, nggak punya rasa malu, lakukan aja sesuka hatimu. Ini maknanya apa? Bebas, tetapi apa? Nanti di akhirat akan mendapatkan apa? Balasannya. Masya Allah. Ya. Maka dari itu orang dikatakan sebagai orang yang memiliki ad-din, memiliki agama, kalau dia memiliki akhlak, kalau dia belajar adab. Ya. Maka ketika dia mencontoh akhlak dan adabnya Al-Quran, karena ini merupakan adab dan akhlaknya Nabi. Pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana akhlaquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Masya Allah. Ya. Maka seseorang bisa dilihat dia punya agama atau enggak, beragama atau enggak, dilihat dari akhlaknya.
Karena setiap agama itu pasti mengajarkan akhlak. Begitu juga agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diperintahkan faqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam surat Al-Ahzab. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad itu apa? Ya, uswatun hasanah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah umat ini bukan hanya untuk mengajarkan tauhid semata. Bukan hanya untuk mengajarkan kaifiyatul ibadah kepada Allah semata. Bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang diharamkan semata. Tetapi Nabi juga mengajarkan kepada kita akhlak. Itu apa? Nabi mengajarkan kepada kita ketawaduan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, wa innallaha auha ilayya an tawadhu, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada diriku untuk menjadikan kalian sebagai orang yang tawadhu, akhlak. Akhlak dan adab ini merupakan perkara yang penting, terlebih lagi bagi orang-orang yang dia ingin mempelajari Alkitab wa Sunnah, terutama bagi orang-orang yang ingin bermajelis ilmu. Orang yang mau duduk bermajelis ilmu, memahami Alkitab wa Sunnah, wajib bagi dirinya mempelajari yang namanya adab. Adab menuntut ilmu, adab seorang thalibul ilm, adab ketika berada di dalam majelis ilmu. Maka dari itu Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, ta'allumil adab qabla an tata'allamal ilmah. Pelajari oleh kalian terlebih dahulu adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Pelajari dulu adab. Kenapa? Karena kata para ulama, bil adab ya tafhamul ilm. Dengan adab kamu akan memahami ilmu. Ya. Terutama yang pertama, adab terhadap orang yang memberikan ilmu. Itu penting. Terkadang kita ini terlalu sombong terhadap orang yang memberikan kepada kita ilmu. Karena mungkin jabatan kita di masyarakat tinggi, harta kita di tengah-tengah manusia paling banyak, kedudukan kita ya di tengah-tengah ya masyarakat itu tinggi, sehingga ketika ada seorang ahlul ilm yang datang dengan pakaian yang lusuh, zuhud, ya, kemudian apa? Dia menganggap rendah ini. Maka orang seperti ini tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Orang yang sombong itu tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Dan adabnya seorang yang menuntut ilmu terhadap muallim, orang yang mengajarkan, yaitu apa? Tawadhu. Ya. Dan hal ini sangat menjadi perhatian di dalam agama kita. Jadi jangan kita pikir ketika kita menjadi seorang thalibul ilm, ya kemudian kita bebas menganggap remeh orang yang menerangkan kepada kita ilmu, mengajarkan kepada kita suatu ilmu yang berkaitan dengan dinullah. Hati-hati. Nabi SAW di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sampai mengatakan kepada para sahabatnya, laisa minna man lam ya'rif li'alimina haqqah. Gak termasuk dari kelompok kami orang-orang yang dia nggak tahu tentang haknya para ulama. Ini apa? Orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Maka dari itu seseorang ketika dia bermajelis ilmu, maka hal yang pertama kali yang harus dia perhatikan adalah adab dia terhadap orang yang mengajarkan ilmu. Jangan sampai ketika gurunya itu menyampaikan suatu ilmu, berbicara tentang kalamullah dan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia apa? Dia asik bicara sendiri di belakang. Ya. Nah, ini banyak terjadi di zaman kita. Orang yang seolah-olah dia nggak butuh sama yang namanya ilmu. Datang ke majelis ilmu tetapi datang tanpa adab. Akhirnya apa? Ketika gurunya menyampaikan, dia asik bicara sama temannya, suaranya besar, kadang tertawa. Sehingga akhirnya apa? Ini mengganggu konsentrasi siapa? Gurunya. Mengganggu gurunya, mengganggu orang-orang yang datang ke dalam majelis ilmu.
Maka dari itu Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku ketika duduk di majelisnya Imam Malik, sampai-sampai aku itu segan untuk membalikkan kertas. Coba, hanya membalikkan kertas. Suaranya kedengeran enggak? Enggak ya? Ini Imam Syafi'i. Kata beliau, aku ketika duduk di majelisnya Imam Malik, sampai-sampai aku tuh segan untuk apa? Membalikkan kertas. Kenapa? Khawatir mengganggu Imam Malik ketika menyampaikan faidah. Ini adabnya seorang apa? Seorang talibul ilm li muallimi terhadap siapa? Gurunya. Maka jadilah dia seorang imam. Maka dari itu tidaklah seseorang yang berhasil di dalam ilmu melainkan apa? Dia punya adab terhadap gurunya. Dan ini berlaku baik ilmu dunia ataupun ilmu yang berkaitan dengan dininya. Siapa di sini yang dulunya benci sama guru matematika? Pasti nggak bisa matematika. Betul nggak? Siapa yang benci sama guru bahasa Inggris? Pasti nggak bisa bahasa Inggris. Setidaknya pasti pada saat itu nilainya selalu jelek. Alasannya, nggak suka saya sama guru itu, killer, ya, atau apa? Ngantuk kalau ngajar. Pasti dia nggak bisa. Maka dari itu apa? Maka dari itu pintu daripada ilmu yang pertama itu apa? Seorang talibul ilm dia senantiasa menghiasi dirinya dengan adab terhadap muallim, terhadap orang yang mengajarkan ilmu ini pertama. Ya. Kemudian yang kedua, bukan cuma kepada ahlul ilmnya saja, tetapi apa? Ketika dia datang ke dalam majelis ilmu, dia juga harus punya adab. Sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata sahabat Umar bin Al-Khattab, malaikat Jibril yang datang dengan surah manusia, datang syadidu bayadhi thiyab, dengan pakaian yang sangat putih, bersih, licin. Ya, Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Enggak pakai baju yang habis tidur semalam. Ya. Kadang kalau anak-anak muda itu kalau dibangunin bapaknya sholat subuh, ya enggak mau ganti baju, udah pakai baju ini aja. Ya, yang sini bau iler. Ya. Jangan gitu. Datang sholat, datang ke dalam majelis ilmu, pakai adab. Begitu juga di dalam sholat. Ya. Usahakan kita kalau bertemu dengan Rabb kita sholat, jangan sampai kita pakai pakaian yang bau, pakaian yang kotor. Biasakan bawa pakaian sendiri untuk sholat. Sehingga kalau sholat kita dalam keadaan bersih, kita bisa khusyuk, nggak mengganggu orang yang sholat. Ya. Dan ini dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam fi majlis ilmu. Yaitu apa? Beliau memakai pakaian yang sangat putih, begitu juga rambutnya sangat hitam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan beliau datang dalam keadaan apa? Bersih, sudah suci, mandi. Ya kalau kita zaman dulu rambut hitam pakai apa? Tancol. Ya, poles tancol, baru hitam mengkilat. Sehingga apa? Dia siap menerima ilmu. Jadi orang kalau mau menuntut ilmu dia harus siap. Ya. Saya aja Pak kalau ngajar sehari sampai 5 kali atau 4 kali, itu pulang mandi ganti baju, pergi lagi, pulang lagi mandi baju sampai masuk angin saya. Ya. Kenapa? Karena menghadiri majelis ilmu. Usahakan. Ya. Mandi setidaknya kalau misalkan dingin Ustaz, habis hujan, ya. Wudu. Ya. Jangan sampai datang ke majelis ilmu dalam keadaan dia tidak suci. Sebisa mungkin jadikan dirinya suci. Kenapa? Karena dia akan mengambil ilmu yang dimana ilmu itu datangnya dari mana? Dari Allah dan juga datangnya dari Rasulnya. Harus dimuliakan. Begitu juga apa dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, termasuk daripada adab penuntut ilmu di dalam majelis ilmu, yaitu apa? Duduknya dekat dengan muallim, duduknya dekat dengan orang yang mengajarkan ilmu. Malaikat Jibril duduknya apa? Fa'asnada rubbatahi ila rubbatahi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidaihi. Enggak cuma duduknya dekat, tapi juga siap. Ya. Ini maaf loh ya Pak ya, yang di ujung ya. Bukan nyindir loh ini. Ini lagi nerangin ini. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang kalau dia mau mendapatkan ilmu, ya dia harus siap, mentalnya siap. Ketika apa disampaikan dia perhatian. Ya, jangan seperti orang sekarang ketika disampaikan ilmu, disampaikan ayat, disampaikan hadis, ya duduknya di belakang, sender, kakinya ngangkat sambil main handphone, ya. Lagi di majelis ilmu paling sering ini.
Sampai saya difoto tuh. Ya, itu sambil main handphone, gitu kan? Gimana dia bisa dapat ilmu? Ya Ustaz, yang penting kan niatnya ikhlas, ya dapat niatnya, tapi nggak dapat ilmu. Bisa dipastikan orang yang nggak mau duduknya dekat dengan ulama, dengan orang yang mengajarkan ilmu, itu pasti enggak. Kalau keluar dari masjid ditanya, tadi faedahnya apa? Nggak tahu. Pasti gitu. Pasti orang yang duduknya dekat saja kadang ditanya apa? Ya, lupa gitu. Apalagi yang duduknya apa? Duduknya jauh. Ya. Oh gitu Ustaz. Berarti saya besok boleh dong dekat sama ustaznya. Oh jangan kalau perempuan. Ya nggak boleh. Tentang hadis ini berarti boleh. Nggak boleh kalau perempuan. Tetap harus di belakang hijab. Ya. Ini untuk apa? Untuk laki-laki. Tapi kalau ustazah yang mengajar duduknya dekat, biasakan. Nah ini adab yang hilang di dalam majelis ilmu di zaman kita. Ya. Kadang kita apa? Kadang kita itu kalau datang ke majelis ilmu carinya duduknya yang paling pojok, yang paling ujung. Ya. Kalau ditanya kenapa duduk di pojok, takut ditanya. Gitu. Kalau di depan pasti ditanya, karena dulu kita begitu juga, gitu kan. Waktu awal-awal belajar duduknya carinya yang paling belakang supaya nggak ditanya sama gurunya. Nah ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan adab di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir karena waktu yang membatasi kita, adab seorang thalibul ilm selain kepada orang yang mengajarkan ilmu, selain ketika dia berada di dalam majelis ilmu, adabnya juga terhadap apa? Dirinya, terhadap ilmu yang dia telah ambil. Apa adabnya? Yang pertama, dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Yang kedua, dia jaga ilmu tersebut. Dengan apa menjaganya? Dengan dia senantiasa menghafal, mencatat, dan dia menjaga dirinya jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ini cara seorang menjaga ilmu, beradab terhadap ilmu yang telah dia ambil. Setidaknya dia amalkan walaupun hanya sekali. Ya. Dia catat, dia ingat, dia hafalkan. Kenapa? Karena ilmu itu kasaid, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu seperti hewan buruan. Hewan buruan kalau sudah ditangkap kemudian tidak diikat, maka dia akan lari. Wa kadzalika al-ilm. Begitu juga ilmu. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan irbiqhu. Maka ikatlah ilmu. Mengikat ilmu apa? Bil hifz wal kitabah. Dengan hafalan dan juga dengan apa? Dengan tulisan. Dan yang merusaknya adalah kemaksiatan. Maka dari itu Imam Syafi'i pernah suatu ketika, ya beliau apa? Beliau mengadu kepada Waki', gurunya, tentang sulitnya dia menghafal ilmu pada saat itu. Dia katakan kepada Waki', ya, Imam Syafi'i mengatakan syaqautu ila Waki', ya, tentang su'a hifzi, tentang apa? Jeleknya, buruknya hafalanku. Fa arsyadani. Maka Waki' memberikan petunjuk, menerangkan kepada Syafi'i ila tarkil ma'asi, untuk dia meninggalkan kemaksiatan. Masya Allah. Dan Imam Syafi'i baru ingat tadi dia lewat pasar, gak sengaja melihat apa? Melihat betisnya seorang wanita tersingkap. Ini baru betis. Ya. Imam Syafi'i merasa apa? Jelek hafalannya, sulit dia menghafal. Maka apa? Maka Waki' mengajarkan kepada dirinya, menerangkan kepada dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Beliau mengabarkan, wa akhbaroni, kata Imam Syafi'i, dan Waki' mengabarkan kepadaku bi annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, nurullah, cahayanya Allah, la yahdi li asi, itu enggak diberikan bagi orang yang bermaksiat. Coba aja ngafal Quran bermaksiat, rusak hafalannya. Maka termasuk daripada adab orang yang menghafal Quran, dia menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Begitu juga adab orang yang menuntut ilmu, dia jaga dirinya agar jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan ini faidah yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan terhadap faidah yang lainnya di dalam hadis ini, karena hadis ini hadis yang tawil, yang panjang, dan faidahnya begitu banyak. Ya, kita baru berada di permukaan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya pada faidah yang berikutnya tentang maratibuddin, tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama, dan jika Allah yang menghendaki kita akan lanjutkan tentang ya akidah terhadap apa? Hari kiamat biiznillah.
Kita tidak terburu-buru, karena terburu-buru itu datangnya dari syaitan, sedangkan ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan ya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Kita ambil habbah-habbah, kita ambil sedikit demi sedikit, yang terpenting kita paham dan kita bisa menjaganya dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu dan senantiasa memudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita untuk selalu berada di atas ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi kita untuk selalu berada di dalam jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal 'afu minkum wa minkunna. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.